Saya dididik oleh ayah saya bahwa ulama itu juga harus entrepreneur. Kenapa entrepreneur? Agar dia punya waktu yang leluasa untuk tetap berdakwah. Kemudian yang kedua, agar dia sebisa mungkin itu tidak mendapat amplop, tapi memberi amplop kepada jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton video ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Kali ini gue bertamu lagi. Udah beberapa episode bertamu dan gue sangat senang bertamu karena tamunya selalu luar biasa. Dan sekarang ada Habib Husin Ja'far. Iya. Assalamualaikum Habib, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, apa kabar Li? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengizinkan kita bertamu ke sini ke Warung Sejarah RI. Iya. Warung Sejarah RI. Di sini teman-teman semua ini kumpulan koleksi buku-buku langka, betul Beb ya? Iya, betul. Dari berbagai macam bahasa bahkan. Dari berbagai macam bahasa, berbagai macam genre. Fokus utamanya sih dulunya sejarah Indonesia. Tapi seiring saya dikenal sebagai pendakwah, akhirnya juga menyediakan juga buku-buku Islami. Itu buku second sama utamanya buku-buku yang sudah lama, usianya puluhan atau bahkan ratusan tahun. Buku-buku langka lah. Berarti ini mungkin boleh kita lihat-lihat juga di habis ini ya? Iya, boleh. Buku-buku yang lain ya? Iya. Saya sebagai orang yang suka baca buku juga, tapi kok buku-buku langka ini penasaran, jujur aja penasaran banget. Selangka apa dan apa aja buku-bukunya gitu. Boleh. Nanti. Kita nih di sini sudah ada 14 ribuan koleksi. 14.000? 14.000 koleksi kurang lebih. Dan ini ada motor lewat, biar semua yang nonton 14.000. 14.000 buku langka. Luar biasa. Dan kita kan ini ngobrolin hidup. Iya. Nah, kemudian ya Habib Husin sebagai pendakwah, penulis, konten creator juga, entrepreneur juga. Saya melihat sebagai seorang entrepreneur juga gitu. Iya. Dan di sini kita bicara secara luas mengenai perjalanan hidup Habib Husin gitu ya. Oke. Iya. Nah, kalau kita langsung mulai, saya pertama mau tanya awal mulanya sampai akhirnya memutuskan untuk berkarir gitu ya. Iya. Berkarir sebagai mungkin awal mulanya dilihat dari sisi dakwah dulu mungkin gitu ya. Iya. Apakah benar nggak kalau saya bilang gitu awal mulanya melihat dari sisi itu? Itu awal mulanya punya ketertarikan dan bahkan kepedulian ke situ dari mana? Iya, jadi pertama ini kalau teman-teman tahu, jadi yang dikasih lampu sorot tuh Ali doang sebagai host. Yang saya nggak usah dikasih lampu sorot karena sudah terang. Saya yang perlu dicerahkan, saya yang perlu tercerahkan. Sudah langsung terang. Jadi ini menarik karena begini, Li. Saya ini terlalu banyak mikirin dan berbicara tentang kematian. Jadi nyiapin untuk mati kan. Konten-konten saya tuh kan gimana kita ibadah. Serem banget kayaknya. Bahkan saya itu pernah sampaikan satu quote dari Rumi. Matilah kamu sebelum kamu benar-benar dimatikan. Artinya benar-benar hilang nyawanya. Artinya matilah egomu gitu. Nah, jadi konten saya tuh selalu biasanya kaitannya ujung-ujungnya tentang kematian. Nah, ini ngomongin hidup, makanya menarik sekali akhirnya. Ngobrolin hidup walaupun tapi sebetulnya banyak ngomongin soal kematian. Iya. Jadi akhirnya saya punya konten yang tentang kehidupan gitu. Nah, jadi dibilang karir sih enggak. Jadi saya kan punya pekerjaan. Yaitu jual buku-buku langka ini. Itu sebagai betul-betul yang pekerjaan saya. Karena saya dididik oleh ayah saya bahwa ulama itu juga harus entrepreneur. Kenapa entrepreneur? Agar dia punya waktu yang leluasa untuk tetap berdakwah. Kemudian yang kedua, agar dia sebisa mungkin itu tidak mendapat amplop, tapi memberi amplop kepada jamaahnya. Agar
bukan mendapat amplop, justru memberi amplop Memberi kepada amplop. jamaahnya lagi. Iya, makanya ya tipis-tipis saya coba di YouTube saya. Meskipun subscribernya banyak, tapi sampai sekarang nggak dimonetize misalnya. Itu bagian dari upaya saya untuk menjaga amanah ayah saya. Jadi karir tetap, tapi dakwah itu kayak sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dalam diri saya gitu. Karena memang pertama dari kecil ayah memang mendidik bahwa orang itu kalau mau bermanfaat secara maksimal, dia bukan hanya membantu kehidupan orang di dunia, tapi nanti kehidupan orang nanti di akhirat, yaitu melalui dakwah itu. Jadi dari kecil itu sudah dipapar dengan dakwah sudah. Pokoknya kamu jadi pendakwah gitu. Nah makanya sekolah saya itu nggak pernah keluar dari hal-hal yang sifatnya keagamaan. Misalnya TK saya TK Islam, SD saya madrasah, sempat SMP di sekolah negeri. Tapi saya juga ikut rohis gitu, yang bagian ngurusi musola, sekolah gitu. SMA saya nyantri. S1 saya di bidang akidah, S2 saya di bidang tafsir. Jadi full karena itu. Nah, dakwah juga itu sebenarnya yang naik ke permukaan itu karena di YouTube itu 3 tahun ini mungkin. Tapi sebelumnya itu saya 5 tahun yang lalu itu, dan itu tidak keluar dari konsep dakwah yang seperti sekarang, artinya dakwah yang fun. Itu 5 tahun yang lalu saya sudah bikin pentas dakwah. Jadi di kampung bersama teman-teman anak band. Jadi teman-teman ini anak band bertato, ngerokok. Sebagian sebelum kenal masih minum minuman keras gitu. Akhirnya saya main ke tempat mereka. Kemudian mau nggak gua kasih project nih? Lu bikin lagu-lagu religi. Waduh, sholawatan dong kata dia. Enggak, bukan. Lagu-lagu yang menenangkan lah, yang asik gitu. Akhirnya ya udah kita bikin tuh. Misalnya mengaransemen lagu Ilir-Ilir karena masyarakatnya Jawa. Kemudian beberapa lagu-lagunya Kiai Kanjeng punya Cak Nun karena terinspirasinya dari Cak Nun. Nah, itu saya bikin pentas musik, tapi ada juga ceramahnya di sela-sela. Jadi asik gitu. Nah itu yang kepegang. Jadi dari dulu saya tuh memang berdakwah, tapi gimana sekiranya dakwahnya itu menyenangkan, asik, dan segmennya tetap anak muda itu. Gak mesti saya harus mentua-tuakan diri saya, karena toh suatu hari akan tua gitu. Jadi nikmati dulu masa mudanya. Iya, jadi saya nikmati, tapi di sisi lain saya ingin berdakwah. Gitu. Dulu sebelum itu 13 tahun kan karirnya sebagai penulis keislaman. Saya tuh menulis di koran pertama kali kelas 2 SMA di pesantren. Sorry, tapi kalau menulis itu pun menulis tentang keislaman juga. Iya, dakwah juga. Dakwah juga kan dakwah sebetulnya. juga Cuman keislaman. caranya Cuman aja yang berbeda. Gitu. Cuman pisaunya dulu itu lebih banyak filsafat karena S1 saya di filsafat. Jadi banyak kemudian mengaitkan teori filsafat dengan Islam gitu. Misalnya tuh ada Sayyidina Ali katakan, kamu kalau hidup tuh kalau bisa bayangin seolah-olah besok mau wafat, agar waktumu itu menjadi berkah. Jadi kalau besok seolah-olah kita mau wafat, kan kita akan memaksimalkan waktu kita setiap hari. Nah, saya itu kaitkan dengan teori waktu yang otentik dari Heidegger, salah satu filosof Jerman. Kata Heidegger juga begitu, agar waktumu otentik, coba kamu bayangin seolah-olah nih, kamu lagi di ambulans nganterin ibumu yang sakit jantung. Yang setiap detik kamu akan rasakan penting itu waktu. Nah, jadi gitu-gitu. Waktu yang otentik. Baru sekali saya mendengar istilah waktu yang otentik. Iya, karena kita kan banyak waktu kita gak otentik kan. Jadi lewat begitu saja. Nah, itu saya suka begitu, pakai pisau bedahnya filsafat untuk kemudian memperdalam lah keislamannya. Karena itu kalau diamati corak dakwah saya tuh kental nuansa rasional gitu. Makanya banyak anak muda yang suka gitu karena pendekatan rasionalnya ada karena pengaruh filsafat. Sehingga saya sangat surprise ketika filsafat diharamkan. Wow, kata saya. Makanya udah bikin konten tuh tentang ketidakharaman filsafat. Jangan-jangan saya akan jadi pengangguran kalau filsafat diharamkan, karena itu nyawa saya. Dan itu bawaan dari kecil memang. Orang tua saya sangat rasional dalam berislam. Ayah saya sangat rasional dalam berislam. Dan dia tidak segan-segan menolak yang tidak rasional dalam Islam, yang itu pendapat tokoh-tokoh gitu. Nah, cuma
Tadi kalau saya kembali ke pertanyaan yang tadi juga pertama tadi, jadi memang dari awal sekolahnya pun apa sekolah apa agama keislaman, tetapi saya pernah lihat wawancara Bebusin juga yang di Are We Okay? Oke. Nah itu juga itu wawancara bagus juga, silakan search juga. Di mana di situ saya mendengarkan bahwa dari keluarga Bebusin itu 5 bersaudara, 1 sudah wafat ya. Nah, dan 4 kan tidak semuanya akhirnya berdakwah juga atau jalurnya berbeda-beda walaupun atau mungkin berdakwah tapi mungkin bukan sebagai pendakwah karirnya lah gitu ya. Semua pendakwah tapi 1 penulis, 1 yang pendakwah yang penceramah, 1 pebisnis yang kata ayah saya jadilah orang kaya agar bisa bantu orang lain gitu. Nah itu kalau awalnya dibilang sempat ya agak dipaksa lah atau diarahkan, dia memang dipaksa. Gitu. Nah, tapi itu momennya kapan, Bebusin? Itu waktu mulai tidak lagi merasa terpaksa. Iya. Momen saat memang ini apa yang saya jalani. Jadi momen pertamanya itu kan sebenarnya ketika TK naik ke SD, ayah saya menulis di raport saya, cita-citanya adalah ulama yang rasional. Itu yang nulis ayah saya. Ulama yang rasional. Iya, ulama yang intelektual gitu kira-kira. Nah, akhirnya itu sudah ya itu ya terpaksa gitu. Walaupun orang tua saya punya metodologi gitu yang terkesan tidak memaksa, padahal ya maksa-maksa juga gitu. Enggak, jadi kayak enjoy gitu. Orang tua saya sangat-sangat mengontrol anak-anaknya karena khawatir pada pergaulan pada waktu itu dan lain sebagainya. Nah, mulai merasa enjoy itu ketika di pesantren. Jadi di pesantren, pertama saya merasa tertekan sekali ketika di SMP, di sekolah negeri. Karena kan iklimnya itu dalam tanda petik sekuler. Jadi pendakwah itu gak keren sekali di komunitas itu. Mereka itu main band, saya enggak gitu. Saya jadi rohis gitu. Rohis itu kan sesuatu yang culun lah di SMP negeri saya gitu. Jadi biasanya orang yang ikut rohis ya karena dia sudah biasanya karena lemah gitu, nggak bisa main basket, nggak bisa ngeband gitu, ya udahlah jadi rohis. Nah itu tertekan sekali, tertekan dalam artian kenapa gue gini gitu. Padahal gue bisa ke yang lainnya gitu, tapi enggak gitu. Kemudian ada masa juga ketika sebelum di awal-awal nyantri, ketika saya harus masuk IPS, padahal nilai IPA saya bagus. Karena IPA kan nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi kata ayah saya, kamu masuk IPS saja. Padahal saya nggak pengen IPA, tapi nilai IPA saya bagus sekali. Dan guru saya, kepala sekolah juga mengarahkan saya untuk masuk IPA. Tapi nggak, kata orang tua saya, IPS saja. Tentu dengan diskusi, orang tua saya itu tetap nggak tiba-tiba harus, tapi diskusi. Dan saya akhirnya terpengaruh gitu. Nah, itu nggak nyaman sekali SMP sampai awal-awal SMA. Baru setelah di pesantren, nah kulturnya pesantren itu kan kultur pendakwah memang. Ya. Nah, dari sana saya menemukan kenyamanan. Karena itu saya bikin berbagai kegiatan, saya tampil sebagai penceramah di pesantren. Kemudian saya bikin kegiatan pertama itu, nggak pernah ada di pesantren, debat dan diskusi agama. Nah, konsepnya itu seperti yang ada di Kultum Pemuda Tersesat di channel saya. Jadi silakan mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh yang ada di pikiranmu tentang agama. Nanti santri yang menjawab juga secara semaunya, sependek pengetahuan dia. Baru di akhir nanti semua pertanyaan dirapel dijawab oleh kiai saya gitu di pesantren. Jadi dari sana saya tuh wah itu muncul 2 tahun di pesantren saya menulis di majalah keislaman. Kemudian dari sana sudah nyaman dengan keislaman. Saya penasaran pertanyaan kayak gimana misalnya dulu waktu itu yang aneh-aneh tadi itu misalnya kayak gimana? Aneh-aneh tuh gini misalnya. Bahasanya Tuhan itu ketika menyampaikan ke Jibril yang kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad itu apa? Kalau bahkan Tuhan itu tidak terbatas.
kalau pakai bahasa kita berarti kan Tuhan terbatas oleh bahasa-bahasa yang disampaikan kepada kita gitu. Itu misalnya. Kemudian kalau ya Allah di pemuda tersesat. Kalau di pemuda tersesat itu misalnya ada pertanyaan begini. Kalau pahala dan dosa kita nanti 50-50, apakah akan ada extra time di dunia? Atau kalau kiamat itu hari Jumat, dalam hadis kiamat itu hari Jumat, negara-negara yang masih Kamis atau sudah Sabtu itu bagaimana? Ada perbedaan waktu. Iya. Jadi itu saya bikin itu dulu. Makanya ketika ketemu Kultum Pemuda Tersesat, saya langsung oke gitu. Apalagi itu sesuai dengan core dakwah saya, dakwah yang menyenangkan itu. Karena saya bayangin anak muda gak kira masuk mendengarkan dakwah kalau tidak menyenangkan cara pembawaannya, apalagi menakutkan gitu. Diceritain cuma neraka aja. Itu saya rasa untuk masuk ke segmen anak muda itu akan berat. Padahal dalam hadis dikatakan yang mengundang senyumnya Allah itu adalah ketika anak muda itu masuk ke dalam jalannya Allah. Karena kalau orang tua masuk ke jalan Allah itu biasa sudah ingat mati dia. Kalau anak muda itu kan seharusnya have fun, ini dan itu. Tapi kalau dia di masjid atau berdakwah atau masuk ke jalannya Allah itu amazing gitu. Allah kaget gitu. Wah, hebat Anda gitu. Senyum Allah. Gitu. Nah, makanya saya tuh akhirnya ya udah, akhirnya dakwahnya itu sampai pada suatu tayangan saya pernah bilang saya itu jadi badut juga oke. Asalkan dakwah ke anak muda ini sukses gitu. Makanya ya misalnya teman-teman filsafat saya ada beberapa yang agak, lu kok udah berubah sih? Dulu saya menulis tentang filsafat yang mendalam, sekarang jadi pengasuh pemuda tersesat. Gak takut tersesat juga. Makanya saya tuh khawatir mereka yang mendakwai saya akhirnya. Terus Beb, nah saat tadi ya, kalau yang saya tahu kan Habib Husin ini kan juga walaupun ya sudah mulai berdakwah tapi juga sempat bekerja di perusahaan awal-awal karir gitu kan. Nah, Iya. Kembali ke saya nanya ini mau ada kejadian apa gitu yang akhirnya memutuskan enggak lah udah mau full time atau jadi ya sebagai entrepreneur lah gitu ya, bukan lagi bekerja di tempat di perusahaan orang atau di tempat orang itu. Sebenarnya gini. Saya itu di Twitter saya, di Instagram saya, orang sedikit aja salah paham sama saya langsung maaf, minta maaf ya. Itu problem orang berdakwah kadang sekarang, bukan hanya berdakwah semuanya. Orang menganggap maaf itu simbol kerendahan, kerendah dirian. Padahal bagi saya itu adalah simbol kerendah hatian, bukan kerendah dirian. Nggak perlu merasa, kalau minta maaf berarti saya merasa bego, merasa lemah, merasa kalah, enggak sih.